Hai hai, ketemu lagi dengan saya Lelevi Lelesan. Oke, kita langsung lanjut aja ke episode Mengungkap dari novel Suami Pengganti, karya Mami Kembar. Selamat mendengarkan. Mobil Radit sudah sampai di lokasi penyekapan. Dari kejauhan, mereka sudah melihat gedung tua yang menyerupai villa. Pasti Alia disekap di sana, batin Radit. Dia bergegas turun dan berjalan menuju pintu masuk. Tanpa disuruh, anak buahnya sudah berpencar untuk mengepung tempat itu dan berusaha membebaskan nyonya mereka. Sementara Tommy masuk dari arah lain, sengaja ingin mengecoh pelaku dan membuat mereka beranggapan jika Radit akan datang sendirian. Tampak beberapa orang berjaga di pintu depan. Radit perlahan maju dan menghajar para penjaga dalam sekali gerakan. Kemampuan bela diri Radit tidak diragukan lagi. Sepak terjangnya dan kemampuan bela dirinya yang tinggi membuat dia menjadi orang kepercayaan Tuan Kusuma. Radit masuk perlahan, tanpa mengeluarkan suara. Dia mencari di mana Alia disekap. Banyak kamar di dalam villa tersebut membuatnya bingung menentukan di mana Alia berada. Hingga dia berjalan di lorong panjang dan melihat ada dua orang yang berjaga di depan sebuah kamar. Radit yakin jika itu kamar yang digunakan untuk menyekap Alia. Radit kembali berjalan perlahan. Di luar terdengar keributan. Tampaknya anak buah Radit sudah mulai beraksi mengalahkan anak buah Selin yang ternyata tidak sedikit. Radit maju dan menghajar kedua penjaga pintu. Dengan mudah dia mengalahkannya dan langsung membuka pintu. Jelas, dia melihat wanita yang paling dia cintai duduk terikat dengan kondisi yang memprihatinkan. Tangan dan kakinya terikat, serta mulutnya dilakban. Hati Radit geram dan marah melihat pemandangan di depannya. Radit maju dan mencoba melepaskan Alia. Dia membuka ikatan di kaki dan tangannya. Tanpa dia sadari, seseorang masuk dan berdiri di belakangnya dengan menodongkan pistol. Alia terkesikap dan terkejut melihatnya. Rasa takut langsung menyerangnya. "Halo, apa kabar, Radit?" Ucap si penodong membuat Radit menyadari jika ada seseorang berdiri di belakangnya dengan senjata. Radit sendiri terkejut, tapi dia tetap bersikap tenang. Perlahan dia membalikan badannya, namun dengan cepat dihentikan oleh si penodong. "Diam di tempat, atau aku tembak!" Ucap si penodong mengancam. Wajah Alia tampak pucat dan ketakutan. Radit mengangkat kedua tangannya ke atas dan berbalik. Dia kini bisa menatap langsung wajah si penodong. "Apa yang kau inginkan?" tanya Radit. Aku ingin kau mati!" teriak Selin dengan keras. Ya, si penodong itu adalah Selin, istri Ardian. "Tidak semudah itu kau bisa membunuhku. Apa kau lupa siapa aku?" Ucap Radit mencoba mengintimidasi Selin, karena dia tahu sebenarnya Selin juga gemetar. Perlahan, Radit bergerak maju ke depan ke arah Selin. Dari belakangnya datang Jack. Dia juga membawa senjata sama seperti Selin. Tapi dia tidak sendirian. Dia memeluk Keisha dan menodongkan senjatanya ke arah Keisha. "Jika kau sampai maju selangkah lagi, aku pastikan peluru ini akan menembus kepalanya," ancam Jack. Radit terkekeh pelan melihat Jack yang mengancamnya dengan menodong Keisha. "Silakan lakukan jika kau mau. Aku juga ingin lihat bagaimana kamu melukai sekutumu sendiri," ucap Radit masih dengan senyum mengejek. Keisha terbelalak mendengar ucapan Radit. Radit sama sekali tidak mengkhawatirkannya. "Kenapa diam? Aku tahu jika kalian semua bersekongkol untuk menjebakku, bukan?" ucap Radit. Lagi-lagi, Keisha membulatkan matanya, seakan tak percaya dengan ucapan Radit. Bagaimana dia tahu jika ini semua sudah direncanakan? Ucapnya dalam hati. "Kenapa kaget? Aku sudah mengetahui jika kau..." Tunjuk Radit dan menghentikan ucapannya sejenak. Menatap tajam ke arah Keisha.
Kau berusaha membuat aku dan Alia berpisah dengan cara kotormu itu. Itu tidak akan mungkin terjadi. Aku tidak akan pernah meninggalkan istriku apapun yang terjadi. Ucap Radit mantap. Hentikan sandiwara kalian. Polisi sudah berjalan kemari. Sebentar lagi, pasti akan sampai. Sebaiknya kalian menyerah. Ucap Radit. Wajah Keisha terlihat panik. Dia takut berurusan dengan polisi. Dia adalah public figure yang namanya harus dijaga. Dan dia tidak mau berurusan dengan pihak kepolisian. Karirnya akan hancur karena berita tersebut. Keisha mencoba melepaskan dirinya dan hendak berteriak minta tolong. Dit, tolong Dit, tolong aku. Radit, tolong. Ucapnya. Nah, udah selesai nih untuk episode ini. Jangan lupa kasih like dan komentar pada novel audiobook dan juga novel autornya. Terima kasih dan sampai jumpa.